Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Di video sebelumnya menceritakan Xiaoyan menghabisi semua anggota klan Hun cukup banyak. Di tengah-tengah pertarungan dia akhirnya bertemu dengan Hun Feng. Xiaoyan pun langsung menghampirinya. Hun Feng dan 4 penjaga klan Hun buru-buru melarikan diri dari Xiaoyan. Mereka menyadari kekuatan yang dimiliki Xiaoyan tidak bisa diremehkan. Setelah melihat mereka melarikan diri, Xiaoyan menjentikan jarinya dan menghancurkan 4 penjaga klan Hun menjadi debu dalam sekejap. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ekspresi Hun Feng akhirnya menjadi jelek setelah dia melihat bahwa 4 sesepuh yang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 4 sebenarnya sangat tidak berguna di tangan Xiaoyan. Dia dengan cepat melepaskan kecepatan maksimumnya dan buru-buru melarikan diri. Sudah kukatakan bahwa kau tidak akan bisa melarikan diri. Tubuh Hun Feng baru saja bergerak ketika suara yang dipenuhi dengan hawa dingin yang tak ada habisnya tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dia membalik tangannya dan nyala api hitam menyala. Serangan telapak tangan yang sangat ganas tiba-tiba meletus. Angin telapak tangan yang ganas dari Hun Feng baru saja dilepaskan ketika sepertinya bertemu dengan penghalang yang tak terlihat. Suara keras muncul dan tangannya merasakan sakit menusuk tulang, kekuatannya dipantulkan kembali dan langsung menyebabkan seteguk cairan segar mengalir melalui tenggorokannya, namun akhirnya ditelan dengan paksa oleh Hun Feng. Hun Feng menelan seteguk cairan merah segar, jantungnya bergetar karena terkejut. Keduanya benar-benar berada di dua level yang berbeda. Hun Feng baru saja akan menggunakan teknik rahasianya untuk meningkatkan kecepatannya saat pikiran ini melintas di benaknya ketika tangan yang sedingin es muncul di lehernya, rasa dingin menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. "Leluhur, selamatkan aku!" Jeritan tajam keluar dari mulutnya. Mata Xiaoyan menyipit setelah mendengar suara Hun Feng. Matanya dengan cepat menyapu medan pertempuran di langit. Saat ini Hun Tiandi, Nihility Devouring Flame dan 4 Demon Saint sedang bertarung. Siapakah leluhur yang disebutkan oleh Hun Feng ini? Awan hitam di langit tiba-tiba bergejolak dengan intens sementara keraguan ini melintas di hati Xiaoyan. Setelah itu awan hitam melonjak dan sosok tua perlahan turun. Pada saat yang sama aura menakutkan yang luas dan kuat yang tidak kalah dengan Raja Pasukan Hitam dari klan Gu tiba-tiba tersapu darinya. Bintang 8 Dou Sheng. Mata Xiaoyan menyusut sedikit saat dia merasakan aura yang sangat kuat ini. Klan Hun sebenarnya menyembunyikan ahli seperti itu. "Teman muda, kenapa kau tidak melepaskan keturunanku yang tidak berguna itu?" Sosok tua itu perlahan melangkah maju. Dia muncul di depan Xiaoyan hanya dengan satu langkah. Wajah lansia yang tertutup keriput ditutupi dengan senyuman dan nadanya sangat ramah. "Kau siapa?" Xiaoyan tersenyum dingin dan bertanya. "Aku Hun Yuantian, seorang lelaki tua tak berguna yang telah meninggal di tangan Xiao Xuan saat itu." Orang tua itu tertawa. Xiaoyan bisa merasakan senyumannya menjadi jauh lebih gelap saat menyebutkan kata Xiao Xuan. "Kau tidak tampak seperti orang mati." Xiaoyan sedikit mengernyit. Penampilan orang tua ini terlalu misterius. Dia harus berhati-hati. Namun dia bertanya-tanya berapa banyak ahli yang tidak pernah muncul di masa lalu yang dimiliki klan Hun. Jika beberapa dari mereka muncul, kemungkinan bahkan pasukan aliansi hari ini tidak akan dapat melakukan apapun pada klan Hun. Bahkan Xiaoyan merasakan kegelisahan di hatinya saat dia memikirkan ini. Klan Hun ini memang terlalu misterius. Hun Yuantian tertawa, namun dia tidak menjawab pertanyaan ini. Dia tersenyum berkata, "Mengapa kau tidak menyerah saja? Aliansimu ini benar-benar tidak cukup jika kau ingin menghadapi klan Hun kami." "Apakah begitu?" Mata Xiaoyan menjadi sedikit dingin. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya yang memegang Hun Feng. Ini menyebabkan wajahnya berubah ungu saat dia terus berjuang. Hun Yuantian menghela nafas tak berdaya saat melihat adegan ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda diancam. Aura hitam samar merembes keluar dari dalam tubuhnya. Segera tangannya yang keriput dengan cepat mengeluarkan bau busuk. Akhirnya dia bergerak dan dengan lembut menuju ke arah Xiaoyan. "Karena kau menolak untuk mendengarkan kata-kataku, kau bisa pergi dan mati saja. Ini bukan terserah kau untuk memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati." Xiaoyan tanpa sadar tertawa dingin setelah melihat Hun Yuantian bergegas dalam sekejap. Tangannya yang memegang Hun Feng meningkatkan kekuatannya. Hal ini juga membuat Hun Feng harus berjuang mati-matian. "Xiaoyan, leluhur tidak akan membiarkanmu pergi." Ekspresi Hun Feng menjadi ungu. Dia dengan kejam menatap Xiaoyan.
Tiba-tiba tubuhnya mulai membengkak, Douki di dalam tubuhnya juga menjadi liar dan kejam. Apa kau ingin menghancurkan diri? Ekspresi Xiaoyan tidak berubah setelah dia melihat adegan ini. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya. Suara retakan muncul dan dia langsung mematahkan leher Hun Feng. Meskipun leher Hun Feng patah, tubuhnya terus membengkak dengan cepat. Akhirnya itu mengeluarkan badai energi yang mengguncang bumi meledak bersama kabut merah. Kabut darah perlahan tersebar sebelum menghilang. Namun tubuh Xiaoyan terus melayang di langit. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa telah membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Serangan yang diciptakan Hun Feng dari penghancuran diri tidak membahayakan dirinya. Mata Xiaoyan menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia dengan cepat mundur selangkah saat ruang di depannya berfluktuasi, sosok tua muncul dalam sekejap. Angin telapak tangan yang mengandung aura kematian yang kaya menuju ke arah Xiaoyan saat mundur. Tubuh Hun Yuantian muncul dalam sekejap setelah telapak tangannya meleset. Dia melirik ke tempat Hun Feng menghancurkan dirinya sendiri. Wajahnya yang tertutup keriput mengandung kesuraman. Segera dia membalik tangannya dan jiwa keluar dari dalam kabut hitam. Akhirnya itu masuk ke lengan bajunya. Bocah, aku pasti akan membuatmu menderita. Hun Tian menatap Xiaoyan dengan tajam setelah menemukan jejak jiwa Hun Feng. Senyum di wajahnya akhirnya benar-benar lenyap. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan sekejam ini. Tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Hun Feng. Jika bukan karena Hun Feng dengan tegas memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan membiarkan sebagian jiwanya melarikan diri, kemungkinan besar dia akan dihancurkan sepenuhnya oleh Xiaoyan. Meskipun demikian, ini akan menyebabkan kerugian besar bagi Hun Feng. Orang tua yang tidak mau mati itu seperti parasit. Izinkan aku menjadi orang yang mengirimmu pergi. Xiaoyan tertawa dingin. Dia tampak sama sekali tidak takut. Meskipun Douki-nya hanya berada di tingkat menengah bintang 6, ia memiliki kualifikasi untuk melawan Dou Sheng bintang 8 dengan hanya mengandalkan kekuatan spiritual di state-nya. Meskipun Hun Yuantian kuat, dia tidak sekuat Lei Ying dan Yan Jin. Menurut tebakan Xiaoyan, orang tua ini kemungkinan besar hanya mencapai bintang 8 kelas Dou Sheng. Xiaoyan tidak akan takut padanya dalam pertarungan nyata. Anggota klan Xiao selalu memiliki lidah setajam silet. Aku akan membiarkanmu menikmati apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian begitu kau mendarat di tanganku. Ekspresi Hun Yuantian sangat dingin. Dia membuka mulutnya memperlihatkan gigi kuningnya dan berbicara dengan sinis. Jari Hun Yuantian bergerak tanpa meninggalkan jejak saat dia berbicara. Jejak fluktuasi yang tak terlihat tiba-tiba melonjak dari belakang Xiaoyan. Akhirnya mereka terjalin menjadi jaring tak terlihat yang tiba-tiba menutupi Xiaoyan. Pada saat yang sama Hun Yuantian juga melesat ke depan dan muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Telapak tangannya yang dipenuhi bau busuk langsung menabrak dada Xiaoyan. Telapak tangan Hun Yuantian berada setengah inci dari dada Xiaoyan saat tiba-tiba berhenti. Lapisan penghalang tak terlihat yang tak terlihat telah muncul di telapak tangannya. Kedua belah pihak telah bertabrakan dengan kejam. Kekuatan yang menakutkan itu secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan membentuk banyak garis retakan. Menampilkan kekuatan spiritualmu di depanku. Apa kau sedang bercanda? Xiaoyan mengamati Hun Yuantian. Dia tertawa, sebuah pikiran melintas di benaknya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak darinya. Hampir dalam sekejap dia telah menghancurkan jaring spiritual tak terlihat di belakangnya. Segera api merah muda yang ganas merembes keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkannya berubah menjadi kaca merah jambu sebening kristal dalam sekejap mata. Aura Xiaoyan telah melonjak tinggi setelah dia menggunakan lotus api pemusnahan. Segera setelah itu nyala api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Sebuah teratai api 6 warna terbentuk. Xiaoyan saat ini hanya perlu memikirkannya untuk menggunakan lotus api pemusnahan. Kekuatan menakutkan dari spiritual di state telah meningkatkan kecepatannya berkali-kali lipat. Gelombang demi gelombang panas yang memusnahkan gelombang dengan cepat menyebar setelah teratai api terbentuk. Segera setelah itu Xiaoyan menjentikkan jarinya. Sebuah teratai api disertai dengan ekor api yang cemerlang langsung melesat ke arah kepala Hun Yuantian. Gerbang keheningan maut. Ekspresi Hun Yuantian sedikit serius saat dia merasakan riak destruktif dipancarkan dari teratai api. Kedua tangannya membentuk banyak segel aneh. Segera kabut hitam yang kaya melonjak dari dalam telapak tangannya. Itu berubah menjadi pintu hitam besar yang dipenuhi dengan aura misterius. Pintu terbuka dan lubang hitam seperti kegelapan terungkap. Tidak ada yang tahu alam misterius seperti apa yang ditimbulkannya. Pemusnahan api lotus terbang melintasi langit. Akhirnya itu meledak tepat di luar gerbang keheningan maut. Segera badai destruktif yang mengerikan melanda.
Kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba dipancarkan. Pada akhirnya badai api besar setinggi 10.000 kaki benar-benar telah ditelan ke dalam gerbang besar. Apakah ini gerbang keheningan maut? Kejutan melintas di mata Xiaoyan setelah dia melihat pemandangan ini. Itu bukan karena Hun Yuantian dapat dengan mudah menangani pemusnahan teratai api. Sebaliknya itu karena Hun Yuantian memiliki benda misterius itu. Kau benar-benar berani mengungkapkan trik seperti itu di depanku. Gerbang keheningan maut milikku ini dibuat dari Dou di elit dari zaman kuno. Ia mampu melahap segalanya. Hun Yuantian tanpa sadar tertawa aneh setelah menyadari keterkejutan Xiaoyan. Gerbang keheningan maut ini sangat aneh. Ini karena ini sangat berbeda dari keterampilan Dou biasa. Bahkan tidak mungkin untuk mengklasifikasikannya sebagai semacam keterampilan Dou. Sebaliknya lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai semacam alam yang diciptakan melalui pelatihan seseorang. Hun Yuantian telah berlatih selama ratusan tahun untuk berhasil menguasai gerbang keheningan maut ini dan memungkinkannya memiliki kekuatan seperti itu. Itu memang hal yang bagus. Xiaoyan menjilat bibirnya, bahkan dia sedikit akrab dengan gerbang keheningan maut ini. Darah dan jiwamu kemungkinan besar akan meningkatkan kekuatan gerbang keheningan mautku. Tubuh Hun Yuantian berkedip dan muncul di atas pintu besar. Dia duduk dan matanya menatap Xiaoyan dengan cara yang menyeramkan. Segera segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari dalam gerbang besar. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang berukuran puluhan kaki dan tiba-tiba ditembakkan. Kecepatan cahayanya sangat cepat. Dalam sekejap telah menyelimuti Xiaoyan setelah ditembakkan. Bocah, kau harus pergi ke neraka dan menemani leluhurmu Xiao Xuan. Hun Yuantian tertawa dengan suara padat. Kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba meletus dari dalam gerbang keheningan maut. Cahaya menyusut dan memasuki gerbang besar dalam sekejap. Xiaoyan yang terbungkus oleh sinar cahaya juga telah tertelan olehnya. Wajah Hun Yuantian menjadi lebih padat setelah Xiaoyan terserap ke dalam gerbang keheningan maut. Tidak seorang pun yang telah memasuki gerbang keheningan maut bisa keluar hidup-hidup. Setelah aura maut di dalam mengikis semua Dou Qi Xiaoyan, hanya tinggal tulang yang tersisa. Sekelompok orang yang susah diatur beraninya memiliki khayalan untuk meratakan klan Hunku. Setelah klan Hun sepenuhnya siap, semua orang di sini tidak akan bisa kabur. Hun Yuantian mengangkat kepalanya setelah menangkap Xiaoyan. Matanya melirik medan pertempuran yang sangat kacau ini. Setelah itu dia berkumpul di awan gelap tebal di langit dan mengeluarkan tawa rendah dan dalam.